Bandung terus bergerak, tapi tidak semua ikut dalam lajunya. Dulu, ojek pangkalan itu berjaya. Kini mulai ditinggalkan. Akankah pangkalan ini tinggal cerita? Diduga akibat saling berebut penumpang, ratusan pengemudi ojek online menyerbu lokasi. Sejumlah pengemudi ojek pangkalan ribut dengan pengemudi ojek online. Sejumlah driver ojek online dan ojek pangkalan bentrok di stasiun Gondang Dia, Jakarta. Sejumlah pengemudi ojek pangkalan dengan pengemudi ojol seketika pecah saat kedua kubu tengah menunggu penumpang. Itu mau ngambil sama apa? Bukan zona merah. Bukan, kamu sini. Silakan aja sama-sama usaha kan. Di tengah kesibukan pangkalan, kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan salah satu tukang ojek yang masih setia menunggu penumpang di sini. Saya Bapak Ola. Umur sekarang 62. Udah lama, dari tahun 90-an udah ngojek, kurang lebih 30 tahunan lah. Dari rumah biasa berangkat dari jam 6 sampai Isya. Ya itu relatif ya, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, sampai 3 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kalau siang gini sampai 4 jam itu teh kadang-kadang. Karena kan sekarang yang si penumpang udah punya motor, terus ojek online. Kadang-kadang nyupir, kalau nggak ada kerjaan atau ada yang ngajak di proyek. Ya jelas rame, kan di sini ada Pasir Layu, Bumi Asri, banyak perumahan. Terus yang ke mana itu teh, lebih panjang. Pokoknya mah minimal teh itu teh 150-200 bisa bawa pulang ke rumah. Kalau sekarang, aduh aslinya bawa 20.000 ke rumah, bisa bensin itu teh. Aslinya sekarang. Ya penumpang, nah, kan di sini nggak zona merah kadang-kadang. Karena kalau di Pasir Impun di daerah ujung Burung ke sana jelas-jelas nggak boleh masuk ojek online. Ya di sini juga udah diterapkan selama transit sampai Suropati Kor ibaratnya, tapi kan nggak konsisten lah. Banyak. Ya sudah tadi disebutkan 30.000, 20.000 bawa uang ke rumah. Aslinya itu. Itu teh kalau nggak ada, kalau bensin masih ada, ya paling bawah 50.000. Iya pernah ada banyak yang ngajak-ngajak, tapi saya enggak. Karena faktor usia sih kan itu ojek online harus jauh-jauh sampai ke Dayakolot kemana kan. Untuk pemerintah emang saya prihatin ya lah. Jangankan untuk tukang ojek, untuk rakyat kita semua juga kan. Itu pemerintah nggak mikirin. Nggak ada sumbangsi apa ke tukang ojek, nggak ada. Apalagi ke tukang ojek. Ya ke masyarakat miskin lah. Nggak ada. Ya tolonglah benahilah untuk
Jangan terlalu membabi buta, itu koruptor. Ya, terutama untuk seperti itu kan dibuatin ini sama Pak Nunu ini. Untuk berteduh lah, kita kantor istilahnya mah. Selain pangkalan ya Motor lah ya Pak. motor. Motor saya udah tahun 2005, bayangin. Seusia ada mungkin ya. Udah 20 tahun, aduh. Untuk menafkahi. Untuk harapan kedepannya lebih ada yang memperhatikan mungkin ya, lebih layak lah, layak untuk kita mencari nafkah. Jadi ya lebih layak, antaranya bersih gitu. Iya, itu emang harus berdomisili Kelurahan Padasuka, Pasirlayung, Cibenying Kidul ini. Iya, emang ada peraturan gitu, nggak sembarangan masuk gitu. Ya karena kan ada pengurusnya, dikasih kartu, ngasihkan KTP, kita fotokopi KTP. Enggak, kalau di sini ya udah di sini, nggak bisa sembarangan di Cikadut, di Jumberung, nggak bisa. Ada. Ya seperti ini kan di lampu merah itu tuh Padasuka, itu pusatnya, sentralnya. Ini ya cabang-cabangnya lah. Ada ini, kita datang dan nulis absen. Nomor urutnya dari nomor motor kita ke bawah. Yang pertama itu yang dari atas terus ke bawah. Enggak sembarangan berebutan, enggak. Kalau berebutan itu bisa rame. Jauh dekat 10.000. Sampai sini sampai Pak Ujo ibaratnya 10.000. Sampai Pasirlayung 10.000 itu. Bumi Asri 10.000 masih. Untuk ojek selalu Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat kursi. Semoga Allah melindungi kita dari keselamatan, dari segala mara bahaya, diberkahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Pernah Kak. Pernah. Udah enggak? Udah nggak pernah, terakhir tuh SMA sih Kak. Enggak sih, karena udah lama banget. Kalau ojek pangkalan tuh aku harus nyamperin si ojeknya. Tapi kalau ojek online tuh ojeknya nyamperin aku. Jadi itu kayak mempersingkat waktu. Kalau misalnya ojek pangkalan kan kita tuh harus nyari pangkalan ojeknya di mana gitu ya, dan itu tuh kayak nggak fleksibel bagi aku gitu. Terus kalau misalnya online tuh kan kayak kita mau dimanapun pasti bisa dijemput di titik itu gitu. Sedangkan kalau di pangkalan kan kita harus nyari dulu pangkalannya di mana. Sebenarnya perbedaan itu, dan menurutku tuh itu sangat signifikan sih Kak. Karena lebih fleksibel aja kalau misalnya ojek online, kita bisa pesen di mana aja kan. Kalau misalnya ojek pangkalan kita harus cari pangkalannya. Misalnya ojek online kita tahu harga apa yang kita harus keluarin. Kalau misalnya ojek pangkalan kita kan belum bisa tahu. Aman, kalau misalnya kita ada apa-apa kita masih bisa kasih tahu komplain kita ke aplikasinya. Kalau misalnya ojek pangkalan itu kita nggak bisa komplain Kak. Sudut-sudut pangkalan yang sepi, masih ada mereka yang bertahan. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi mempertahankan ruang hidup, tempat bercanda, bersolidaritas, dan bermimpi. Mungkin suatu hari kita akan kembali menghargai mereka, bukan sekadar sebagai tukang ojek pangkalan, tapi sebagai bagian dari wajah kota yang tak tergantikan.